Assalamualaikum solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya nak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar bahasa Indonesia. Nah solihah jangan lupa siapkan buku tema 6 dan juga buku tematik warna kuning, pensil dan penghapus. Kita mulai belajarnya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Solihah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat petunjuk. Nah, apa itu kalimat petunjuk? Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah pernah mendengar ya nak, apa itu petunjuk? Petunjuk itu bisa disebut sebagai cara untuk melakukan sesuatu. Jadi kalimat petunjuk adalah kalimat yang digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Ustazah ulangi, kalimat petunjuk adalah kalimat yang digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Banyak hal ya nak, dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan petunjuk. Ketika kita ingin melakukan sesuatu dan kita tidak tahu caranya, maka kita boleh bertanya bagaimana petunjuk untuk melakukan hal tersebut. Kita tidak perlu malu. Ada pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Jadi ketika kita bingung, kita tidak tahu bagaimana cara melakukan sesuatu, kita boleh bertanya ya nak ya. Misalnya kita mau membantu bunda mengepel lantai, tapi kita tidak tahu caranya, kita boleh tanya kepada bunda, bagaimana bunda cara mengepel lantai? Insya Allah bunda akan memberitahu kepada anak-anak bagaimana cara mengepel lantai. Nah, langkah-langkah dalam mengepel lantai itu disebut kalimat petunjuk. Nah, yakni kalimat yang berisi tentang cara melakukan sesuatu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Manfaatnya apa belajar tentang kalimat petunjuk? Nah, manfaatnya Ustazah harapkan nanti tujuan pembelajaran hari ini teman-teman yang pertama tahu apa itu kalimat petunjuk. Yang kedua, teman-teman saat ingin melakukan sesuatu tidak tahu bagaimana cara melakukannya, nanti teman-teman boleh bertanya kepada orang yang lebih tahu, orang tua atau guru atau siapapun ya, teman-teman boleh bertanya dulu supaya kalian diberitahu cara melakukan sesuatu. Kedua, Ustazah mau kalau teman-teman bertanya boleh dengan bahasa yang baik. Ketika teman-teman memberikan petunjuk kepada orang lain juga dengan bahasa yang baik, dengan senyum ya solihah. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kita akan belajar tentang kalimat petunjuk, yakni kalimat yang digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Nah, solihah, sekarang buka buku tematik kalian, buku paket halaman 2. Kita akan membaca bersama-sama. Ini Ustazah Siti membaca, teman-teman di rumah juga membaca ya nak. Buka halaman 2. Bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela. Tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Ibu berkata, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Dayu menjawab, baik Bu. Nah, kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Solihah, dalam percakapan ini, bacaan ini terdapat kalimat petunjuk yang disampaikan oleh ibu kepada Dayu. Nah, ini nak Ustazah berikan potongan kalimat petunjuk yang disampaikan oleh ibu kepada Dayu. Bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti ini.
Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu. Lalu gosokkan kain ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Nah, kalimat ini disebut kalimat petunjuk. Di sini ibu memberitahu langkah-langkah cara membersihkan kaca, cara mengelap kaca kepada Dayuna. Ini namanya adalah kalimat petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk cara mengelap kaca. Solih-solihah, setelah kita diberitahu oleh orang lain tentang petunjuk melakukan sesuatu, bagaimana tanggapan kita? Nah, di sini di potongan percakapan Dayu dan Ibu itu yang Ustazah lingkari dengan warna oranye. Di situ Dayu memberikan tanggapan kepada Ibu dengan menjawab, "Baik, Bu." Nah, Dayu sudah diberitahu oleh Ibu cara petunjuk mengelap kaca. Bagaimana tanggapan Dayu? Dayu menanggapinya dengan menjawab, "Baik, Bu." Nah, sebaiknya ditambah dengan kata terima kasih, karena kita sudah diberitahu cara melakukan sesuatu, kita jawab baik, Bu, dan kita ucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberitahu kita. Solih-solihah, selain contoh yang tadi, Ustazah masih punya contoh kalimat petunjuk yang lain. Silahkan buka buku tematik kalian halaman 11. Di sini ada kalimat petunjuk cara mengepel lantai. Tidak cuma kalimat, di sini juga disertai gambar. Jadi ketika kalian mempraktikkan cara mengepel lantai, insya Allah lebih jelas ya nak, karena di sini disertai gambar. Mari kita baca bersama-sama contoh kalimat petunjuk cara mengepel lantai. Yang pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Yang kedua, isilah ember dengan air. Yang ketiga, tuangkan cairan pembersih lantai secukupnya ke dalam ember. Langkah yang keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Nah, yang kelima, kalau sudah dimasukkan ke dalam ember, langkah berikutnya adalah peras kain pel. Dan yang terakhir, yang keenam, gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Hasilnya insya Allah lantai menjadi bersih dan mengkilap. Nah, solih-solihah, ini tadi contoh kalimat petunjuk berupa petunjuk mengepel lantai. Di sini jelas dan mudah sekali nak, karena disertai dengan gambar. Nah, solih-solihah, selain contoh yang tadi, ternyata kalimat petunjuk juga bisa berupa penjelasan ketika kita tidak memahami pelajaran. Misalnya pelajaran matematika ini, Bu Guru atau Bunda di rumah menjelaskan kepada kalian cara mengerjakan soal. Ternyata itu juga termasuk kalimat petunjuk. Seperti ini nak, cara mengerjakan soal penjumlahan bersusun, puluhan dan satuannya. Bagaimana itu diterangkan satu persatu, dilingkari dulu satuannya, dikerjakan dulu satuannya. Nah, cara seperti ini juga disebut kalimat petunjuk. Jadi tidak hanya berupa dialog bahasa Indonesia atau langkah-langkah pengerjaan disertai gambar. Ternyata saat Bu Guru atau Bunda menerangkan pelajaran itu juga termasuk kalimat petunjuk. Contoh lagi bahasa Indonesia, penggunaan huruf kapital. Nah, ketika Bu Guru atau Mama menjelaskan, ini juga disebut kalimat petunjuk ya nak. Solih-solihah, sampai di sini Ustazah harap teman-teman sudah paham apa itu kalimat petunjuk. Ustazah ulangi lagi, kalimat petunjuk adalah kalimat yang digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Supaya tambah paham, sekarang teman-teman kerjakan buku paket tematik halaman 18. Kerjakan 2 nomor saja nak. Nah, ini nak cuplikan soal yang akan kalian kerjakan, yakni di buku paket halaman 18 soal nomor 1 dan nomor 2. Ya solih-solihah, semoga menambah fahamnya kalian. Terima kasih sudah belajar bahasa Indonesia hari ini. Kita akhiri pelajaran bahasa Indonesia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.